Mona Fandey, dukun terkenal Malaysia, membunuh politikus Mazlan Idris dalam upacara ilmu hitam. Dia dan dua rekannya yang salah satunya adalah suami Mona Fandey dihukum mati. Setelah terungkap, kasus itu menyoroti kegelisahan terhadap praktik supranatural yang menyimpang. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Mona Fandey, yang lahir pada 1 Januari tahun 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia, memiliki impian untuk menjadi seorang penyanyi. Pada tahun 1987, ia berhasil mewujudkan impiannya dengan meluncurkan album perdananya yang berjudul Diana 1. Namun, karir musiknya mulai meredup seiring dengan kehadiran artis-artis muda dan berbakat yang membanjiri industri musik di Malaysia. Mona Fandey akhirnya beralih profesi menjadi seorang dukun yang dihormati dan dikenal luas karena klaimnya tentang kekuatan supranatural dan keahliannya dalam ilmu hitam. Meskipun awalnya bermimpi menjadi penyanyi, bakatnya yang luar biasa dalam dunia spiritual membuatnya menjadi tokoh yang menarik perhatian banyak orang. Pada titik ini, Mona Fandey menemukan panggilan baru dalam kehidupannya yang membawa dia ke dunia dukun dan praktik ilmu hitam yang misterius. Dengan latar belakang musiknya yang sebelumnya, dia mungkin membawa sentuhan kreatif dan karisma ke praktik spiritualnya yang baru, meskipun dengan cara yang tidak terduga bagi banyak orang di desa dan sekitarnya. Mona Fandey membangun reputasi sebagai seorang dukun yang mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia biasa. Klien-klien dari berbagai lapisan masyarakat datang mencari bantuan dan ramalan darinya. Bahkan para politisi dan tokoh masyarakat terkenal pun datang mencari nasihatnya. Namun, di balik reputasi dan klaim keilmuannya yang misterius, Mona Fandey menyimpan rahasia gelap. Seorang politikus Malaysia, Mazlan Idris, mencari bantuan dari Mona Fandey untuk mengembangkan karir politiknya. Namun, dalam sebuah upacara ilmu hitam yang diadakan oleh Mona, Mazlan malah menjadi korban pembunuhan dengan kapak. Dibantu oleh suami dan asisten rumah tangganya, Mona memutilasi tubuh Mazlan dan menguburkannya di halaman rumah mereka. Alih-alih mendapat keajaiban, Mona justru melakukan kejahatan yang mengerikan dengan menyembelih leher Mazlan. Tidak hanya itu, mereka juga merampas uang sebesar 300.000 ringgit yang dibawa oleh Mazlan saat itu. Setelah hilangnya Mazlan, polisi mencurigai Mona ketika ia mulai membeli barang mewah. Semuanya terungkap setelah polisi berhasil melakukan interogasi terhadap asisten rumah tangga Mona. Dalam interogasi tersebut, sang asisten rumah tangga akhirnya memberikan kesaksian yang mengungkap semua fakta tentang pembunuhan yang telah dilakukan oleh Mona dan suaminya. Maud Afandi Abdul Rahman adalah suami Mona Fandey dan terlibat dalam pembunuhan Datuk Mazlan Idris. Dia turut serta dalam rencana pembunuhan dan dalam penguburan serta pemutilasian jenazah korban. Juraimi Hasan adalah seorang ajudan Mona Fandey yang ikut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Datuk Mazlan Idris. Dia membantu Mona Fandey dan suaminya dalam pelaksanaan pembunuhan serta dalam penguburan dan pemutilasian jenazah korban. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Mona, suaminya, dan sang asisten rumah tangga kemudian ditangkap dan diadili di pengadilan Malaysia. Dalam persidangan, semua bukti yang terungkap mengenai kekejaman mereka tidak bisa dipungkiri. Di pengadilan, Mona Fandey, Afandi, dan Juraimi dijatuhi hukuman mati karena peran mereka dalam pembunuhan yang mengerikan itu. Namun, lebih dari sekadar hukuman fisik yang diterima, mereka harus merenungi konsekuensi dari perbuatan mereka yang telah merenggut nyawa orang lain. Kisah Mona Fandey tidak hanya mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik supranatural yang seringkali menyesatkan, namun juga menggarisbawahi kekuatan keadilan yang akhirnya menang atas kejahatan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang bahaya mengikuti jalan yang keliru, terutama ketika itu melibatkan kepentingan pribadi yang gelap dan tidak bermoral. Demikianlah kasus tragis Mona Fandey, seorang dukun yang dikenal karena klaimnya tentang kekuatan gaib, namun akhirnya terjebak dalam labirin kejahatan yang menuntunnya kepada kehancuran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
serta bagikan video ini jika menurut teman-teman menarik. Dislike jika teman-teman tidak tertarik dan tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kasus dan cerita horor berikutnya.